Saat ini kita akan mendengarkan tips kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Gigi Stella Bahri. Pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah tips kesehatan dengan judul Effect of Antibacterial Toothpaste and Mouthwash to Our Health. Jadi ini membicarakan tentang penambahan atau efek daripada antibakteri yang ada di dalam pasta gigi dan juga obat kumur kita terhadap kesehatan tubuh kita secara umum. Nah, kita akan melihat apakah ada pengaruh antara efek antibakteri dalam penggunaan pasta gigi ataupun obat kumur terhadap kesehatan kita secara umum. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa sekali lagi kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan yang berada di kerajaan surga, Bapa saat ini kami akan mendengarkan sebagian atau sedikit mengenai pelajaran kesehatan. Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan Roh Kudus-Mu, membantu kami, supaya kami dapat mengerti Tuhan bahwa kesehatan kami merupakan sesuatu hal yang Tuhan Engkau ingin supaya kami jaga. Bantu kami untuk menjadi pelaku dalam setiap tips kesehatan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pada saat kita mempelajari tentang apakah ada pengaruhnya, nah tentu kita harus mengetahui dulu bahwa kalau kita lihat di dalam obat kumur maupun terutama obat kumur sih, obat kumur kita akan lihat bahwa adanya efek antibakteri yang mana ini merupakan tujuan utama daripada penggunaan obat kumur di pasaran. Kita tahu sama-sama bahwa sebenarnya tujuan daripada penggunaan obat kumur pada awalnya adalah sebenarnya untuk menghilangkan bakteri di dalam mulut. Nah, apa yang menjadi dasar pemikiran? Kenapa pada saat itu para ilmuwan berpikir untuk menambahkan atau menggunakan efek antibakteri yang terdapat di dalam obat kumur terhadap kesehatan di dalam rongga mulut? Nah, ini kita dapat lihat dalam sejarah. Kalau kita lihat dalam sejarahnya, alasan kenapa penggunaan daripada obat kumur atau mouthwash itu digunakan adalah dikatakan ditemukan bahwa ternyata bakteri merupakan penyebab dari berbagai macam penyakit di dalam mulut. Yang mana ini menjadi penyebab dari lubang gigi, gusi berdarah, atau yang kita kenal dengan nama gingivitis, juga ada kehilangan tulang atau periodontitis. Kemudian dikatakan ini juga dihubungkan dengan penyakit jantung atau kardiovaskular, yang mana ini semua menjadi penyebab utama kenapa pada saat itu dikembangkanlah obat kumur yang bersifat antibakteri. Karena mereka percaya bahwa bakteri yang menjadi sumber utama dalam penyebab penyakit di dalam mulut, jika bakterinya dihilangkan tentu pasti semua masalah di dalam mulut dapat dihilangkan. Jadi tidak ada masalah. Nah, ini adalah alasan utama kenapa pada saat itu dipercaya atau digunakan penggunaan obat kumur. Tetapi kalau kita lihat dalam tulisan ini, kita lihat di akhir, dia bilang begini, however, over the past decade atau beberapa tahun terakhir, dekade terakhir ini dibilang bahwa ada pergeseran tentang paradigma ini. Atau ada pergeseran pandangan ini. Nah, ini harus menjadi pertanyaan kita. Kenapa terjadi pergeseran pandangan ini? Apakah bakteri yang awalnya dipercaya menjadi sumber tidak lagi menjadi sumber penyakit di dalam rongga mulut? Yang mana kalau kita ketahui dan mungkin dari beberapa tips kesehatan yang sebelumnya kita tahu sama-sama bahwa bakteri masih tetap menjadi sumber penyakit di dalam mulut. Nah, apa yang menjadi penyebab perbedaan paradigma ini? Nah, kita akan membahas ini. Nah, saya akan mencoba menjawab kenapa atau apa alasan perbedaan pandangan atau paradigma ini dalam dua topik yang akan saya bahas. Yang pertama kita akan lihat dari segi mikrobiota, dan yang kedua kita akan lihat fungsi apa sih sebenarnya yang kita bisa dapatkan dari mikrobiota atau bakteri yang ada di dalam mulut. Jadi kita akan bahas dari dua hal ini untuk menjawab kenapa terjadi pergeseran pandangan tentang penggunaan obat kumur yang pada awalnya disarankan sekarang tidak lagi disarankan. Yang pertama kita akan lihat dari tentang human oral microbiome.
Nah, dipercaya dikatakan kalau kita baca dalam teks ini dibilang bahwa sebenarnya tubuh kita ini secara umum dikatakan memiliki mikrobiotanya sendiri. Jadi dikatakan rongga mulut kita ini punya mikrobiotanya sendiri, lambung kita ini punya mikrobiotanya sendiri. Dan kalau kita lihat di sini di akhir itu dibilang similarly all body surface. Jadi dikatakan serupa dengan itu semua permukaan tubuh kita mempunyai karakteristik masing-masing dalam mikrobiotanya. Dengan kata lain kita bisa melihat bahwa mikrobiota yang ada di dalam rongga mulut, mikrobiota yang ada di dalam lambung semuanya berbeda, tetapi memang mereka secara normal ada di dalam rongga tersebut, seperti di dalam rongga mulut yang memang itu adalah sesuatu yang normal yang ada di dalam rongga mulut tersebut. Nah, oleh karena itu kalau memang ini adalah normal, sebenarnya apa yang membuat terjadinya pergeseran tersebut? Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kalau kita baca bahkan mikrobiota di dalam rongga mulut ini terdapat dalam jumlah jutaan. Jadi ada jutaan bakteri atau mikrobiota yang sebenarnya ada di dalam rongga mulut kita. Nah, di sini dibilang residence of microorganism of the oral microbiota which normally are non-pathogenic. Jadi di sini dibilang bahwa bakteri atau mikroorganisme yang ada di dalam rongga mulut sebenarnya harusnya normalnya ya tidak bersifat non patogenik atau tidak merugikan atau tidak membuat penyakit di dalam rongga mulut. Tetapi katanya have the capacity, memiliki kemampuan untuk berubah menjadi patogenik atau berubah memiliki kemampuan menjadi menyebabkan penyakit oleh karena perubahan lingkungan. Jadi dengan kata lain di sini kita bisa melihat sebenarnya kesalahannya bukan terletak pada bakterinya atau mikrobiotanya. Karena dikatakan dalam normal, dalam kondisi yang normal-normal saja, mikrobiota ini dikatakan bersifatnya tidak merugikan bagi kita. Bahkan kalau kita pelajari nanti ada keuntungan atau ada fungsi daripada bakteri ini. Tetapi dikatakan perubahan di dalam lingkungan mulutlah yang menyebabkan bakteri ini menjadi bersifat merugikan kita atau membuat penyakit. Jadi kalau kita lihat dari konteks ini, kita dapat satu jawaban yang pertama. Kita tahu bahwa perubahan kondisi lingkungan itulah yang menjadi penyebab pergeseran sehingga menjadi penyakit di dalam tubuh kita. Sehingga tidaklah tepat jika kita menghilangkan bakteri, tetapi kita tetap dengan menggunakan tetap perubahan lingkungan itu terjadi. Sehingga inilah menjadi alasan pertama kenapa terjadi pergeseran, bahwa tidak lagi dipercayai bahwa menghilangkan bakteri di dalam mulut menjadi sumber utama supaya kita bisa mendapatkan kesehatan mulut yang sempurna. Karena ternyata didapati bahwa perubahan lingkungan di dalam mulutlah yang menjadi penyebab pergeseran di mana bakteri ini dapat menjadi penyakit. Nah, itu adalah alasan pertama, tetapi ada alasan yang lebih jauh lagi. Ternyata mikrobiota ini bukan hanya dia tidak bersifatnya non patogen, ternyata dia memiliki keuntungan atau ada fungsinya di dalam mulut. Nah, di sini dikatakan bahwa kuman di dalam mulut yang secara normal ya, dalam kondisi normal, dia memiliki kemampuan katanya mengubah nitrat menjadi nitrit oksid. Jadi ada kemampuan yang dikatakan mengubah komponen nitrat menjadi nitrit oksid. Nah, apa fungsinya? Apa kegunaan daripada nitrit oksid ini? Nah, kita lihat bahwa biasanya nitrat ini didapatkan dari mana? Nah, ini biasanya didapatkan dari makanan yang kita konsumsi. Seperti sayur-sayuran. Banyak banget katanya didapatkan ini dari sayur-sayuran. Jadi nitrat ini biasanya didapatkan, zat ini biasanya ada di dalam sayur-sayuran. Tetapi dikatakan tubuh kita katanya kekurangan kekurangan kemampuan untuk memecah nitrat ini menjadi nitrit oksid. Dan inilah yang dilakukan oleh bakteri yang ada di dalam mulut kita. Jadi kemampuan untuk memecah nitrat menjadi nitrit oksid, nitrat yang didapatkan dari makanan kita, dari tumbuh-tumbuhan, itu didapatkan dari bakteri yang ada di dalam mulut. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata bakteri itu penting. Karena tubuh kita itu tidak atau memiliki hanya sedikit kemampuan untuk memecah zat tersebut itu menjadi nitrit oksid. Nah, kalau begitu apa keuntungan daripada nitrit oksid? Nah, kalau kita lihat ada salah satu di sini dibilang, kalau kita baca di sebelah kiri dibilang bahwa kekurangan nitrit oksid, kekurangan
tubuh yang kurang nitrit oksid dikatakan dipercaya katanya menjadi patogenesis atau menjadi penyebab perjalanan berbagai macam penyakit di dalam tubuh kita. Jadi dipercaya dikatakan bahwa penelitian percaya bahwa jika tubuh kita kurang nitrit oksid di dalam tubuh, itu dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya penyakit di dalam tubuh kita. Nah, kalau di sebelah kanannya bahkan lebih jauh lagi dibilang bahkan ada satu zat yang dihasilkan di dalam nitrit oksid ketika kita berbicara nitrit oksid yang bisa juga berfungsi sebagai untuk molekul yang bersifat antikarsinogenik. Jadi tidaklah heran makanya kenapa kalau kita mungkin ada orang yang terkena kanker atau apapun disarankan untuk banyak mengkonsumsi sayur-sayuran. Karena di dalam sayur-sayuran ada yang dikatakan dipecah menjadi nitrit oksid yang ternyata memiliki efek atau sifat yang bersifat antikarsinogenik potensial. Nah, itu salah satu keuntungan atau dua keuntungannya. Nah, selain hal itu juga kita bisa lihat ini ada beberapa yang lain, tetapi ada yang cukup menarik di sini. Kalau kita lihat bahwa pelepasan daripada nitrit oksid ini juga menurunkan selera makan kita. Jadi kalau misalnya bisa dibilang konsumsi banyak sayur biasanya akan membuat selera makan kita lebih turun, sehingga ini akan berpengaruh dalam berat badan kita juga. Nah, ada yang lain bersifat untuk neural damage dan lain-lain, ya ada banyak banget. Nah, tapi satu hal yang kita mau lihat, kalau kita lihat dari dari semuanya, kalau kita lihat di sini, ada satu hal yang cukup menarik di sini. Bahwa ternyata nitrit oksid ini dibutuhkan oleh tubuh, dan yang memecahnya untuk kita bisa mendapatkan nitrit oksid ini diperlukan bakteri yang ada di dalam mulut, tetapi bakteri ini harus bersifat dalam kondisi normal. Nah, apa pentingnya tentang hal ini? Kita tahu sama-sama penggunaan obat kumur antibakteri, obat kumur yang mengandung antibakteri, ternyata kalau kita baca dia mengganggu keseimbangan daripada nitrit oksid di dalam tubuh kita. Jadi ternyata dengan menggunakan obat kumur yang mengandung obat kumur yang bersifat antibakteri, ternyata ini mengganggu keseimbangan nitrit oksid yang mana tadi efek-efek penting tidak didapatkan. Sehingga dengan kata lain, kalau dari sini kita bisa melihat dalam slide ini kita bisa lihat no matter how many vegetables. Jadi tidak peduli berapa banyak konsumsi sayuran yang kita makan, tetapi yang jadi masalah adalah the cycle is broken. Jadi siklusnya udah rusak karena bakteri tersebut tidak ada oleh karena penggunaan daripada antibakteri. Walaupun tubuh kita memiliki kemampuan, tapi kita baca sama-sama dia hanya memiliki sedikit kemampuan sehingga mengakibatkan kita sedikit jumlah nitrit oksid di dalam tubuh kita. Nah, kalau itu dari segi obat kumur, dengan kata lain kita bisa melihat bahwa ternyata bakteri di dalam mulut ini penting. Nah, bagaimana dengan pasta gigi? Apakah pasta gigi efek yang sama penggunaan antibakteri yang di dalam obat kumur, apakah ini juga berlaku terhadap pasta gigi? Sebenarnya penjelasannya kurang lebih sama, tetapi saya akan masuk kepada penelitian. Nah, di sini dikatakan, kalau kita bisa lihat bahwa penambahan triklosan itu adalah zat yang ditambahkan ke dalam pasta gigi yang berfungsi untuk bersifat antibakteri. Nah, di sini dikatakan bahwa triklosan katanya secara signifikan di dalam statistik menunjukkan penurunan di dalam masalah di dalam mulut seperti plak, gingivitis, dan karies. Tetapi secara klinis tidak memberikan keuntungan yang berarti. Artinya dengan kata lain, ketika itu dipakai oleh masyarakat, walaupun secara statistik penelitian memberikan hasil yang sangat baik dan signifikan, tetapi secara klinis di pasaran atau di masyarakat tidak memiliki hasil yang cukup memuaskan. Bahkan lebih jauh di sini, dan ini mendukung juga dengan penelitian-penelitian yang dilakukan pada obat kumur, dikatakan bahwa pada saat penggunaan atau perkenalan daripada triklosan, dikatakan bahwa ini meningkatkan katanya obesitas, yang dipercaya ada dua mekanisme yang dipercaya di sini. Yang pertama itu adalah oleh karena modifying microbial flora, yang mana ini berhubungan juga dengan perubahan flora di dalam mulut yang terjadi oleh karena penggunaan triklosan. Nah, apa yang menjadi kesimpulan dari tips kesehatan pada pagi hari ini? Saya ingin kasih dua kesimpulan yang bisa kita sama-sama gunakan sebagai tips kesehatan kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama tahu yang pertama adalah vegetables atau sayur-sayuran. Sayur-sayuran dipecah menjadi nitrit oksid yang mana ini sangat dibutuhkan dalam tubuh kita untuk supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit yang ternyata
bisa diakibatkan oleh karena kekurangan nitrit oksid. Yang kedua yang bisa saya sarankan di sini adalah tidaklah disarankan untuk menggunakan obat kumur ataupun pasta gigi yang mengandung antibakteri, karena ini sama-sama akan menghilangkan atau merubah mikrobiota di dalam mulut, yang mana ini diperlukan tubuh kita untuk memecah nitrat menjadi nitrit oksid. Biarlah tips kesehatan kita pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi saudara. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berangkat dari surga, Bapa terima kasih atas pelajaran yang sudah kami dapatkan. Kami tahu pada pagi hari ini Tuhan, apa yang Engkau buat dalam kehidupan kami, dalam tubuh kami, dalam rongga mulut kami, ternyata memiliki efek yang begitu penting dan saling berhubungan satu sama lain. Bantu kami Tuhan untuk mengetahui dan mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga kami mengetahui bahwa tubuh kami ini Engkau adalah penciptanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ibadah